Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati musannif hadzal kitab Syekh Abu Bakar Al-Ahbali nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa li jami'i masyayikhina min jami'atina unisma mahdain lakina wa hasan tabarana Lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana shalli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'adama an-naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Wa qala al-musannifu fa'idatun thumma al-maratibu huna tu'addu khamsatun kama qad zukina. Daruratun wa hajatun wa manfa'ah wa zinatun thumma fudulu tabi'ah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan mutola'ah, mudzakarah, murajaah kita, yaitu kitab Faraidul Bahiyah yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kaidah yang keempat, ya, yaitu kaidah ad-darar yuzalu. Artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Faidatun, ini faidatun, beberapa faidah ya. Tsummal maratibu huna. Jadi kemudian musannif al-maratib, ya, tingkatan-tingkatan. Huna di sini tu'addu khamsatun kama qad zukina. Jadi telah dihitung, ya, ada 5 sebagaimana telah dijelaskan. Yang pertama daruratun, yang pertama itu adalah darurah, wa hajatun yang kedua hajat, wa manfaatun yang ketiga manfaat, wa zinatun hiasan, summa fudulut tabi'ah. Nah, kemudian afdal tabi'ah, ya, tabi'ah yang mengikutinya. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat kebutuhan
seseorang terhadap sesuatu itu, maka di sini ada 5 strata atau 5 tingkatan yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa penting sesuatu itu dilakukan oleh seseorang agar kita bisa memberikan penilaian apakah sesuatu yang akan dilakukan itu nanti masuk dalam kategori doruri atau kategori darurat yang kemudian sesuatu itu tadi bisa membuat hal yang mudarat itu harus dihilangkan dan berdampak pada kebolehan melakukan sesuatu yang awalnya mahrumat, tetapi karena adanya darurat itu maka diperbolehkan untuk melakukannya untuk menghilangkan ad-darurah. Yang pertama ada namanya strata darurah atau strata daruri. Nah, ini kan yang dimaksud dengan jadi marotib yang pertama itu adalah fad-daruratu. Ya. Jadi kemudaratan. Nah, yang dimaksud dengan kemudaratan ini adalah sampainya ya batasnya. Ya bulugu haddan in lam yatanawal al mamnu halikun. Jadi intinya kalau misalkan karena sesuatu itu ya, kalau misalkan tidak dilakukan ya in lam yatanawal ya, artinya kalau misal tidak dilakukan maka seseorang itu akan celaka. Nah, maka kebutuhan seseorang untuk melakukan hal ini masuk pada strata darurat. Nah, jadi artinya strata darurat ini jika dalam kondisi seperti ini maka orang yang berada dalam kondisi darurat ini harus berani melanggarnya. Seperti orang, nah ini kan ka'aklil maitah lil muttarar walabsul harir walau tarkahalikun atal. Jadi kalau ya, ada seseorang karena sesuatu kondisi, kalau dia tidak mengerjakan sesuatu yang awalnya dilarang itu, nah maka ini nanti akan mencelakakan pribadinya, dirinya atau orang lain, nah maka dia harus mengerjakan sesuatu yang yang awalnya tidak boleh, tidak diperbolehkan syariat, menjadi boleh dikerjakan karena ilat untuk menghilangkan kedaruratan itu tadi. Nah, jadi kayak contoh di sini kayak makan sesuatu yang haram atau makan bangkai. Kalau dia tidak akan makan bangkai, maka akan mencelakakan nyawanya, akan mencelakakan jiwanya. Maka memakan bangkai untuk menghilangkan kemudaratan si fulan atau si fulanah itu daripada bahayanya jiwanya itu diperbolehkan. Yang kedua adalah al-hajah, strata hajat ini. Nah, kalau hajat ya, misalkan seperti orang yang usuluhu ila halatin bihaitsu law lam yu'kal lam yahlik kara'annahu yakunu fi jahdin min hadza la yubihul muharram. Ini kalau kebutuhan seseorang itu ya itu masuk pada level hajat. Mana maksudnya? Artinya pada level hajat itu adalah sampainya ila halatin bahaitsu law lam yu'kal lam yahlik. Nah, artinya kalau dia tidak mengerjakan itu ya, tidak mengerjakan sesuatu itu atau tidak memakan makanan itu, lam yahlik, dia nggak akan celaka. Nah, maka kalau dalam kondisi seperti ini itu tidak bisa ad-doror yuzadu. Jadi nggak bisa nanti karena dia kepengen makan. Aku kok lapar banget, kepengen makan. Ya, saya kok capek-capek misalkan teman-teman lah, misal Fikri dan kawan-kawan itu dia jalan-jalan ya, travel ke Bromo misal. Nah, di tengah jalan air habis dan segala macamnya kok kepengen sekali minum. Nyari ke sana kemari nggak ada.
air yang bisa diminum, maka yang ditemukan adalah bir itu tadi, ya, atau minum-minuman keras. Nah, nanti jangan menjadi alasan, lah ini kalau misalkan saya ndak minum, saya masih tetap kehausan tetapi tidak membuat celaka. Nah, ini hajat seperti ini tidak bisa yubihul muharram, ya. Tidak bisa membolehkan al muharram, apakah itu konteksnya melakukan sesuatu atau memakan sesuatu dengan sebab hajat itu tadi. Sama, ya. Misalkan, wah ini musim dingin, ya. Karena hajat hanya untuk menghangatkan badan saja, artinya walaupun badan tidak dihangatkan, fisik tetap tidak akan apa-apa, itu tidak kemudian menjadi sebab atau menjadi ilat dibolehkannya meminum Poka, Midmax atau minum-minuman yang beralkohol yang lain. Tapi kalau dia sampai pada ad-daruri atau daruroh yang pertama, ya, masuk pada darurotun, artinya darurotun itu kalau dia tidak melakukan atau tidak memakan sesuatu, maka akan membahayakan jiwanya dan membuatnya celaka, maka kondisi seperti ini yubihul muharram. Karena kenapa? Karena kembali ke teori dasarnya, ad-dararu yuzadu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Tetapi kalau sampai hajat, jadi hajat itu artinya kan willingness, ya, keinginan, kemauan. Tapi kemauan ini bisa misalkan mau mengerjakan sesuatu, ingin memakan sesuatu. Tetapi ya laulam yukal lam yahlik, ya. Kalau dia nggak makan, nggak memakan sesuatu itu atau nggak mengerjakan sesuatu itu, lam yahlik, dia tidak akan celaka. Nah, maka la yubihul muharram, ya. Jadi tidak memperbolehkan, ya, untuk mengerjakan yang haram, yaitu yang manfaat. Nah, ini kalau misalkan ya seperti tadi, jadi yang boleh itu ya yang strata pertama, yang strata darurat. Tetapi nanti ada kalanya juga, ya, strata hajat, atau karena hajat itu maka kita boleh melakukan sesuatu. Misal contohlah mendirikan bank. Nah, contohlah misalkan mendirikan bank itu kan kalau dilihat-lihat kadang-kadang itu kalau dicari dalil kan dan dicari faktanya kan masih banyak praktek-praktek yang tidak tidak sesuai lah dengan hukum Islam di bank, masih ada bunga dan segala macam. Nah, ini kalau menurut para ulama di sini, pada dasarnya mendirikan bank itu yang masih banyak praktek-praktek yang kurang bagus di bank itu nggak boleh. Tetapi karena sudah menjadi hajat publik, hajat masyarakat, maka diperbolehkan. Apa maksudnya hajat publik di sini? Nah, sekarang banyak orang-orang yang mau nabung untuk haji dan segala macam itu. Daripada nanti seluruh masyarakat Indonesia ini mau nabung haji di tempat yang nggak jelas dengan orang yang nggak jelas, walaupun memang di pendirian bank itu masih banyak yang kurang baik, ya diperbolehkan karena itu sudah masuk pada hajat orang banyak. Nah, ini karena memang kalau kita lihat kan pada dasarnya semua yang baik itu tidak ada sesuatu yang baik kemudian artinya maslahah tetapi tidak ada mafsadahnya. Mesti ketika ada walaupun dikatakan sebagaimanapun baiknya sesuatu atau maslahahnya sebuah kegiatan atau amal itu mesti ada mafsadahnya. Nah, ini di sini dijelaskan menurut penelitian Imam Al-Qarafi, ya, dalam bidang hukum Islam itu bahwa tidak ada sesuatu maslahah itu tanpa mafsadah. Begitu juga sebaliknya, tidak ada suatu mafsadah tanpa maslahah. Khomer dikatakan mafsadah, artinya dikatakan sesuatu yang merusak, tetapi masih ada maslahahnya. Nah, ini yang sering terjadi di kita kan, ketika ada ta'arud bainal mafsadah wal maslahah itu yang didahulukan yang mana, itu ya. Kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah az-zayyinah. Nah, az-zayyinah. Nah, az-zayyinah ini al-manfaah, ya. Manfaah. Nah, kalau manfaah ini kan ya untuk manfaat lah, bermanfaat, misalkan seperti ya, yang bergizi, makan makanan yang bergizi kan, kemudian memberikan
untuk ketambahan fisik, makan vitamin dan segala macamnya. Nah, nanti misal karena untuk kebutuhan vitamin, kemudian kita makan sesuatu yang haram dan segala macam. Nah, ini tidak bisa dijadikan untuk membolehkan barang yang haram karena sifatnya manfaat yang ya tidak, kalau ditinggalkan itu tidak membuat celaka kita lah. Jadi emergency atau keterdesakan yang pertama sajalah yang yubihul muharram itu, yang sampai mudarat yang kalau ditinggalkan ya, itu akan mencelakakan seseorang atau sebuah kelompok atau sebuah ekosistem populasi dan sebagainya, maka yubihul muharram. Tetapi kalau dia tidak membuat seseorang atau sebuah kumpulan komunitas itu, kalau dia tidak melakukannya atau dia meninggalkannya, itu dia tidak menjadi celaka, maka itu tidak bisa ad-duror yuzalu, karena itu tidak dianggap sebagai sebuah kemudaratan. Yang keempat adalah tazinah, ya, artinya zinah, hiasan. Ya, misalkan hiasan itu gimana? Ya, kemewahan hidup, makan makanan yang lezat, ya, kemudian pakaian yang indah atau alat mobil dan sebagainya. Nanti wah ini saya kayaknya harus punya mobil gitu ya, harus pakai pakaian yang bagus segala macam. Nah, itu tidak bisa kemudian membolehkan dengan landasan dia ingin punya mobil atau ingin punya suatu fasilitas yang mewah, itu kemudian dia membolehkan sesuatu yang haram. Oh, berarti korupsi halal, alhamdulillah, mendalik, mencuri halal. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa kemudian membolehkan sesuatu yang haram untuk memenuhi atau untuk melakukan sesuatu yang sifatnya zayyinah, ya, hiasan bagi diri seseorang atau sebuah komunitas tertentu. Nah, yang keempat ini adalah al-fudul. Nah, tabiah ya. Kemudian fudul itu artinya satu hal yang berlebih-lebihan, memperbanyak makan makanan yang subha, yang haram dan sebagainya. Nah, ini mungkin apalagi yang masuk dalam kategori yang kelima ini. Ini jelas-jelas tidak la yubihul muharram. Karena kenapa? Karena tidak ada daruroh. Ketika tidak ada daruroh, tidak ada yang harus dihilangkan. Nah, inilah kelima ya, artinya kelima tingkatan keterdesakan seseorang untuk melakukan atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Hanya satu ya, yang paling mendesak ya, kalau memang sesuatu itu masuk pada kategori al-ha'a ad-daruroh ya, maka ad-doror yuzalu, maka kemudaratan itu harus dihilangkan. Apakah dengan melakukan sesuatu atau memakan sesuatu yang tidak diperbolehkan asalnya oleh agama kita, ya. Jadi itu tadi lima tingkatan itu tadi. Wa kullu ma jaza li'udhrin batala inda zawalihi kama ta'as. Wa kullu ma, dan tiap-tiap barang, tiap-tiap sesuatu jaza opo iku diperbolehkan li'udhrin batala inda zawalihi kama ta'as. Jadi tiap-tiap sesuatu perkara yang diperbolehkan li'udhrin batala inda zawalihi kama. Jadi tiap-tiap sesuatu yang sudah diperbolehkan ya, li'udhrin ya, karena adanya uzur itu tadi ya, batala inda zawalihi kama ta'assalah. Nah, maksudnya gini, tiap-tiap sesuatu yang diperbolehkan li'udhrin karena adanya sebuah uzur atau kemudaratan, halangan untuk melakukan sesuatu itu, nah batala maka dia akan menjadi batal, artinya akan tidak boleh. Kalau dalam hal ini la yubihul muharramnya itu membolehkan sesuatu yang haramnya itu akan batal inda zawalihi, ketika hilangnya ya kemudaratan itu kan, kama ta'assalah, sebagaimana diterangkan di kitab asalnya, yaitu al-asbah wan nawair. Jadi dengan kata lain, majaza li'uzrin batala bizawalihi, segala sesuatu yang kebolehannya karena ada alasan kuat atau uzur ya,
maka hilangnya kebolehan itu disebabkan dengan hilangnya alasan. Jadi ketika ilatnya hilang, ya maka kebolehannya juga hilang. Gitu. Jadi konteks misalkan ketika ada misal contohlah misal ya Fikri lah dan teman-teman itu jalan-jalan misalkan sampai kalau nanti nggak makan maka misalkan naudzubillah jangan Fikri lah ada misalkan sekelompok orang dia pergi ya nanti dalam satu tengah perjalanan perbekalan habis dan segala macam kalau dilihat gitu kan kalau mereka nggak makan atau nggak minum itu maka mereka akan celaka. Nah maka yang ditemukan waktu itu adalah makanan yang haram ya maka silahkan dimakan hanya untuk menghilangkan kemudaratan. Apa menghilangkan kemudaratan? Hanya untuk menyambung hidup. Lebih dari itu maka haram. Itu yang dimaksud majaza li uzrin batala bizawalihi atau wa kullu majaza li uzrin batala inda zawalihi kama ta'assona. Di segala sesuatu yang kebolehannya karena ada alasan kuat atau karena ada uzur ya kalau di sini artinya sampai pada strata kebutuhan yang ad-darurah ya majaza li udhrin batala bidzawalihi maka hilanglah kebolehan ya yubihul muharram imma bentuknya mengerjakan sesuatu atau memakan sesuatu itu disebabkan hilangnya ilatnya itu tadi. Nah, jadi kalau hilang ilatnya ya sudah nggak boleh lagi mengerjakan hal tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian wa udda min tilkal qawaidi ad-darar 'ala dawam la yuzalu bid darar. Ya wa udda min tilkal qawaid, nah wa udda maka termasuk min tilkat qawaid daripada beberapa kaidah yang demikian itu ad-darar 'ala dawam la yuzalu bid darar. Jadi sebuah kemudaratan 'ala dawam yang berkelanjutan la yuzalu bid darar tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Nah, jadi al-dararu la yuzalu bid-darar. Ya. Jadi kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Karena ingin menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan komunitas sendiri, menyelamatkan keluarga sendiri. Nah, kemudian kita menciptakan sesuatu kemudaratan bagi orang lain itu tidak dibenarkan di dalam hal agama. Nah, maka misal contohnya ini. Misal kita berjalan bareng-bareng dengan teman. Kita berjalan bareng-bareng sama teman. Ya. Nah, kemudian di tengah perjalanan makanan kita habis, teman kita makanannya masih. Karena ingin menyelamatkan nyawa kita, kemudian kita mencuri makanan teman kita. Nah, kalau kita mencuri makanan teman kita, maka itu akan menimbulkan kemudaratan bagi teman kita yang kita ambil makanannya. Maka mencuri ini tidak dibenarkan. Jadi tidak dibenarkan menghilangkan kemudaratan dengan menciptakan kemudaratan yang lain. Nah, karena hakikatnya kalau kita kembali ke teori asalnya adalah ad-darar yuzalu. Jadi kemudaratan itu harus dihilangkan, bukan menghilangkan kemudaratan yang satu kemudian menimbulkan kemudaratan yang lain. Lebih-lebih menghilangkan kemudaratan yang menimpa diri kita, kemudian menciptakan kemudaratan buat orang lain. Itu malah tambah parah. Sama juga ini kasus hukum, tidak bolehnya seorang dokter mengobati pasien yang memerlukan tambahan darah dengan cara mengambil darah pasien lain. Nah, di mana jika diambil darahnya penyakitnya akan bertambah parah. Bukan donor darah ini, artinya misalnya alhamdulillah ini karena dia mungkin pasien ini keluarganya, dosennya bebas, kemudian dia nyedot darah pasien yang lain untuk mensupport supaya pasien yang satunya sembuh gitu, itu tidak dibenarkan. Nah, karena kenapa? Karena tadi ya. Jadi
ad-darar yuzalu. Jadi kemudaratan itu harus dihilangkan, bukan itu tadi menghilangkan kemudaratan yang satu kemudian menciptakan kemudaratan yang lain. Nah, ini ya. Nah, kemudian lakinnahu ya akan tetapi ya istusnya mahma yakun faruduhu ma'a'zam darrafa faktoni. Nah, kan tapi ini dikecualikan ya. Mahma yakuni faruduhu ma'a'zam darrafa faktan. Jika keadaan ya, jadi keadaan kedua darurat itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Nah, artinya ini mahma yakuni faruduhu ma'azam darrafa'atan. Nah, akan tetapi istusnya ini dikecualikan ya. Kalau tadi itu kan apa namanya? Ad-darar yuzalu bid-darar. Jadi samalah. Jadi dia memilih opsi lain untuk menghilangkan satu mudarat ya. Kemudian dia memilih opsi lain itu tetapi menimbulkan mudarat yang lain. Nah, dalam kasus ini ya, nah istusnia ya, mahma yakuni faruduhu ma'azam darrafa'atan. Kalau ada dua mudarat ya, atau dua darurat itu ya, faruduhu ma'azam darrafa'atan. Ada yang ringan, ada pula yang berat. Jadi ada mudarat yang lebih ringan, ada yang lebih berat mudaratnya. Fa innahu yurtakibul ladzi yuhib kadzaka fil mafsadataini qad musil. Maka yang lebih berat itu harus dibuang. Nah, fa innahu yurtakibul ladzi yuhib. Kalau ini ya yang maka sesungguhnya yurtakibul ladzi yuhib. Nah, artinya diambil yang lebih ringan. Yang lebih berat itu dibuang. Nah, kadzaka fil mafsadataini qad usib. Nah, demikian juga fil mafsadataini. Artinya di dalam dua mafsadat yang bertentangan. Ya, qad usibnya sungguh telah disifatkan. Nah, jadi idza ta'arada mafsadatan ya, ru'ya a'dhahu madhararan bi irtikabi akhaffihima. Jadi kalau misalkan ya, idza ta'arada mafsadatan, apabila ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar. Ru'ya, nah artinya ru'ya ya dilihat gitu kan. A'adhahuma dararan bi irtikabi akhafihima. Jadi maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan bahaya yang lebih ringan. Nah, kalau tadi itu sama-sama mudarat. Ini kalau saya ngambil, saya kehilangan makanan, perbekalan saya di tengah jalan habis, kalau saya nggak makan nanti saya akan memudaratkan buat saya, nah maka kemudian saya berdalih, saya memperbolehkan diri saya untuk mencuri makanan teman saya untuk menyambung hidup saya, nah ini tidak dibenarkan. Tapi kalau ada dua mafsadat dan sifatnya mafsadat A dan B, misalkan taruhlah A itu lebih berat, B lebih ringan, maka ru'ya a'adhahuma dararan bi irtikabi akhafih. Jadi timbang, pilih yang lebih ringan yang dilakukan. Begitu ya. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nah, sama artinya kalau misalkan taruhlah ya. Contoh yang sekarang lah. Istilahnya sesuatu yang lebih ringan atau lebih contoh ini contoh membedah perut boleh hukumnya ya orang tetap berdiam diri melihat adanya sebuah kemungkaran karena jika ia melakukan larangannya ia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan membawa bencana pada dirinya ya kalau dia nggak sanggup. Ini ada kemungkaran, akan ada kemungkaran misalkan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Memang ada perintah kan, marra'a minkum mungkaron falyadfa' biyadih ailam yastati. Nah, terus selanjutnya itu
Tapi ilm yastati ya kalau nggak mampu dengan suara dengan tangan maka dengan suara, kalau nggak ya bi qalbi atau full iman kan. Nah, jadi dalam konteks ini kalau misalkan kita melihat sebuah kemungkaran dan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sesuatu perintah yang sangat mulia kalau bisa kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita melihat, kita menimbang-nimbang ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka itu akan menimbulkan sesuatu yang kurang bagus buat kita dan keluarga kita, ya maka di sini hukumnya boleh untuk kita berdiam melihat kemungkaran itu, yang paling tidak kita mendoakan. Tapi kalau kita mampu merubahnya, nah maka itu lebih bagus. Nah, ini kan kemudaratan yang lebih sedikit lah. Artinya kalau kita melakukan itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ya bagus kan. Tetapi nanti akan menimbulkan hal yang dampaknya lebih, mafsadahnya lebih berat bagi kita dan keluarga kita kalau kita melakukan itu ya. Nah, diam itu juga sebenarnya bagi orang yang beriman melihat kemungkaran kalau nggak mampu menegurnya itu kan selemah-lemahnya iman. Itu juga satu yang kurang bagus gitu kan. Nah, tetapi ini kita timbang mana kira-kira mafsadatnya yang lebih a'zam dan lebih ringan. Nah, maka di sini kita pilih yang lebih ringan melihat kemampuan kita. Maka di sini kita memilih untuk tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Contoh, artinya itu boleh ya, tetapi kurang bagus. Kalau kita mampu menegakkan ya monggo ditegakkan. Artinya kita memilih diam itu juga secara fikih mubah lah, diperbolehkan ya, karena ya melihat kemampuan kita itu tadi. Nah, nih. Nah, kemudian ya di sini itu tadi kalau yang bertentangan itu adalah dua mafsadah. Artinya yang pertama kalau ta'arud antara hal atau perkara yang sama-sama mafsadah, artinya maka di sana solusinya adalah kita lihat mafsadat a'zam dan akhofnya yang mana. Jadi mafsadat yang lebih berat dan yang lebih ringan yang mana. Tetapi kalau yang bertentangan itu adalah mafsadat dan masalih, jadi mafsadat dan al-masalih, maka di sini kita memakai kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah bahaya itu lebih utama daripada jalbil masalih, mendatangkan sebuah kebaikan. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya sebuah kebaikan. Kalau kita pakai ini kan. Nah, jadi prinsipnya ya di sini itu ya. Jadi menghilangkan mafsadat itu lebih utama ya daripada mengerjakan sesuatu ya yang mendatangkan al-masolih, kebaikan. Nah, contohnya sekarang beginilah. Ini kalau pilihan fikih ya, pilihan fikih. Ini hanya ikhtiar kita lah. Artinya saya tidak mengatakan apa yang kita lihat demo sekarang di mana-mana 14-12 itu sebagai sesuatu yang apalah istilahnya ya. Cuma kalau saya melihat pakai ini ya, kita melihat dari ini kan. Berdemo itu ya, artinya dengan mungkin konteks dengan hal yang diangkat oleh orang-orang yang sekarang ini ya, mereka mengatasnamakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, penegakan hukum dan segala macamnya. Nah, sekarang itu sesuatu hal yang sangat baik gitu. Bagaimana supaya hukum di negara kita ini tidak tumpul kepada pihak-pihak tertentu. Hukumnya lecoro pisau itu ya landep lah ke semua unsur, ke semua elemen. Dia harus ditegakkan sama rata menurut mereka kan. Jadi supaya jangan tumpul ke pihak tertentu. Jadi kalau misalkan ke A
landep ya ke B, ke C, ke D, dan selanjutnya juga landep gitu hukumnya. Nah sekarang di sini kan menegakkan hal ini ya amar ma'ruf nahi mungkar juga hal yang sangat bagus gitu kan. Nah akan tetapi ya kalau kita lihat di sana juga ada al-mafsadat. Apa al-mafsadatnya? Al-mafsadatnya itu adalah bagaimana pemerintah mengupayakan pemutusan rantai penyebaran virus corona itu kan. Nah, jadi supaya tidak ada terjadi berkumpul yang banyak-banyak dan segala macam gitu kan. Maka kalau bisa jangan mengadakan hal yang rame-rame seperti itu kan gitu kan. Nah, ini kan ada dua masalah dan dua mafsadat. Nah, masalahnya itu tadi, nah masalahnya mafsadatnya kalau ada begini ya, ini kalau secara ilmu medis kan, maka rantai spreading of ya coronavirus itu akan semakin masif dan semakin merajalela. Nah, maka ini mana yang harus kita dulukan? Apakah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau darul mafasid ini? Nah, kalau berdasarkan ini ya, darul mafasidi aula min jalbil masalih. Mencegah bahaya itu lebih utama daripada artinya jalbil masalih ya. Jadi mengerjakan sesuatu yang dapat menarik datangnya sebuah kebaikan. Karena kalau misalkan terus dikerjakan ngapunten mudah-mudahan tidak terjadi gitu, maka itu akan semakin membahayakan orang banyak. Naudzubillah kalau misalkan nanti akan semakin banyak rantai penularan coronavirus itu di negara kita kan mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan kita ya artinya kita pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita ya baik yang berdemo dan semuanya itu mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona itu tadi. Nah, ini artinya kalau saya pribadi kalau kita melihat dari sudut pandang ini ya maka darul mafasid aula min jalbil masalih, maka ya tidak beramai-ramai ikut kegiatan dan gerakan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih aula ya untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu. Ya, di darul mafasidi aula min jalbil masalih. Jadi itu ya. Kalau ada ta'arud antara mafsadat dan mafsadat, ya, yang pertama, mohon maaf, tidak dibenarkan ya, menghilangkan kemudaratan itu dengan menciptakan kemudaratan yang lain. Karena hakikatnya ya, menghilangkan kemudaratan itu tidak boleh dengan melakukan kemudaratan yang lain. Karena sama saja ketika kita mendelete satu kemudaratan dengan menciptakan kemudaratan yang lain itu tidak menghilangkan mudarat sama sekali. Itu tidak dibenarkan. Yang kedua, ketika ada pertentangan antara dua mafsadat, ya, maka lihat ayyu a'zam ihma akhaf ya, lihat mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Maka ambil yang lebih ringan. Yang ketiga, kalau ada ta'arud bainal mafsadat wal masalih, maka darul mafasid aula min jalbil masalih. Maka mencegah bahaya lebih utama daripada mengerjakan atau menarik sesuatu yang dapat mendatangkan sebuah kebaikan. Itu ya. Kemudian warajjahu darul mafasidi ala jalbil masalih kama ta'assal. Nah, ini warajjahu ya kan? Artinya maka ya para ahli hukum itu ya memperkuat gitu kan. Darul mafasidi ala jalbil masalih ya kama ta'assal. Di menegakkan atau mencegah sesuatu yang mafasid itu daripada jalbil masalih itu ya lebih utama kama ta'assal ya sebagaimana diterangkan dalam kitab asalnya. Dan itu juga artinya dalam hadis ini kan itu juga berkaitan lah dengan hadis Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in faytanibuhu. Jadi apabila kalian
idza amartukum bi amrin. Apabila aku memerintahkan kalian, kata Rasulullah, bi amrin dengan sebuah perintah, ya, fa'tu minhu mastata'tum. Nah, maka kalian lakukanlah minhu daripada apa iku amr ya, mastata'tum ya, semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, maka nalikone nahaitukum ya, menegah Rasulullah SAW, menegah aku ya untuk kalian an syai'in daripada sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah. Tidak ada kata mastata'tum di sini. Nah, ini kemudian yang menjadi dasar terul mafasidi ya, aula min jalbil masalih. Nah, ini yang apa namanya yang menjadi dasarnya. Nah, juga kan fahinama maslahatun wa mafsadatun ta'arada quddima daf'ul masalah. Fahinama, nah, maka hinama ya, ketika maslahah dan mafsadah itu ta'arada, ini bertentangan, quddima daf'ul mafasidi, quddima maka dahulukanlah ya daf'ul mafasid, menghilangkan kerusakan atau ke mafasid, karena mafasid itu nanti kita khawatirkan bisa memperluas. Jadi ibaratnya itu ketika kita ingin membangun sesuatu itu ya, maka kita lihat dulu, kita hilangkan dulu mafsadat, hal-hal yang bisa menimbulkan sebuah kerusakan, baru kemudian kita tarik hal-hal yang bisa mendatangkan sebuah kebaikan. Nah, sama misalkan nanti kayak kita ingin menata sebuah lembaga atau apalah, misalkan organisasi. Nah, maka kita lihat dulu ya, sebelum kita melakukan program-program yang baik, nah maka silahkan dilihat, diamati. Kalau di sini bahasanya ru'iyah ya, diteliti lah itu, dilihat dengan baik, diamati, ya. Hilangkan hal-hal yang bisa menghasilkan, yang menimbulkan al-mafsadah, baru kemudian jalbil masalih, tarik hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat organisasi atau hal-hal yang ingin kita bangun itu. Nanti karena kalau kita bangun ternyata ono sing terus hal yang bisa membuat mafsadat dalam sesuatu yang kita bangun itu terus berjalan saja. Nah, ini sama aja kan. Kita mau ke sini tapi terus ada yang terus merusak. Ini bahaya. Nah, jadi kalau teorinya ya harus dihilangkan dulu, kemudian baru kita membangun itu tadi. Nah, khatimah kan, penutuplah. Wal hajatu masyhuratun, nah qad nuzilat manzilatud daru. Nah, ini maksudnya. Dan hajat yang masyhur itu ya, itu qad nuzilat manzilatud darurah. Nah, itu artinya bisa lah dia menghasilkan sebuah qad nuzilat manzilatud darurah, itu seperti yang saya katakan. Pada dasarnya ya, hajat itu, yang namanya hajat kan kalau nggak dilakukan nggak akan membahayakan. Tetapi kalau hajatul masyhurah, hajat yang untuk orang banyak, itu bisa ya, manzilatud darurah, bisa menghasilkan sebuah kemudaratan, maka yubihul muharram, maka boleh karena hajat itu maka boleh melakukan sesuatu yang awalnya dilarang. Ya, seperti tadi kasus kebolehan membangun bank, mendirikan bank. Walaupun pada dasarnya membuat sebuah bank itu kan masih dipertentangkan kebolehannya karena masih banyak praktek hal-hal yang tidak baik di sana, hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, karena keberadaan bank itu sudah menjadi hajatul masyhurah, hajat publik ya, untuk tabungan haji dan segala macam, daripada orang-orang mengumpulkan uang dengan gak jelas, nah maka dengan alasan ini maka boleh hajat masyhurah itu dijadikan dasar untuk yubihul muharram. Karena kenapa? Karena hajatul masyhurah itu manzilatud darurah. Jadi sampai akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. La farqa anta umma au tahussa indahum kama alaihi nafsan. Jadi tidak ada perbedaan apakah itu umum atau khusus. Nah, indahum di sisi mereka kama alaihi nafsan, sebagaimana ya dijelaskan di kitab al-ashbah wan nazair. Jadi kebutuhan itu terkadang disetarakan dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum atau kebutuhan khusus. Ini maksudnya ya. Jadi maksudnya itu la farqa anta umma atau khusus itu adalah
kebutuhan atau hajat itu ya, itu sometimes itu tasawi ya, setara lah dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum atau khusus. Nah kalau tadi kan contohnya kebutuhan umum. Nah kalau misalkan yang khusus ya, misalkan akad jual beli dengan cara pesan. Nah, ini kalau karena sudah menjadi kebutuhan, nah, ini diperbolehkan. Ya, pada dasarnya tidak sah kan? Nah, sebab barang yang akan dibeli yang sebagai objeknya itu belum terwujud. Nah, tetapi mengingat demi kelancaran bisnis, maka cara ini diperbolehkan dan status hukum jual belinya seperti ini dianggap sah. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan kaidah yang keempat itu tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Al-qaidatul khamisah al-adah muhakkamah. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyinal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna amma syahadatika wa muhabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat in lana fi dinina rabbana zidna ilman nafi'a wa rzuqlana halalan tayyiba tahlana hikmatan yassir lana kulla umurina wa ghufir lana jami'al khataya wa rada'anna kulla ahwalina barik lana fima a'taita wa khtim lana husnal khatimah. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.